Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisa Ajeng Putri Dwi Yuniar, absen 32 dari kelas 10 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai 8 kerajaan yang ada di Indonesia, yaitu 6 kerajaan Hindu dan 2 kerajaan Buddha. Selamat menyaksikan. Kerajaan Kalingga adalah kerajaan Hindu-Buddha pertama yang berada di wilayah Jawa Tengah. Kerajaan Kalingga dimulai pada abad ke-6 Masehi. Kerajaan ini merupakan kerajaan yang memiliki gaya India, sebab memang kerajaan ini mempunyai corak Hindu-Buddha yang sangat kuat. Meski demikian, sampai saat ini memang belum diketahui secara pasti di mana tepatnya pusat pemerintahan dari kerajaan Kalingga. Para ahli hanya dapat membuat dugaan berdasar dari berbagai macam penemuan yang ada. Kerajaan Kalingga berpusat di kota Pekalongan dan juga Jepara, Jawa Tengah. Kalau ngomong tentang penguasa yang berjaya dan sangat terkenal, pasti langsung mengarah ke Ratu Shima. Ratu Shima memerintah sekitar tahun 674 Masehi. Ratu Shima dikenal sebagai ratu yang adil kepada seluruh masyarakatnya. Masa kejayaan kerajaan Kalingga berlangsung sekitar 2 abad, dari abad ke-6 hingga abad ke-9. Masa kejayaannya yaitu peluasan wilayah serta kemakmuran rakyat di tempat kekuasaan Kalingga menjadi salah satu bukti kebermasukan Ratu Shima. Penyebab utama runtuhnya kerajaan Kalingga ialah serangan dari kerajaan Sriwijaya. Latar belakang inilah yang membawa kerajaan Kalingga pada masa kehancuran dan juga tergantikan kekuasaan oleh kerajaan lain. Namun demikian, diyakini bahwa keturunan Ratu Shima nantinya kembali menjadi pemimpin besar dengan kerajaan yang sangat populer, yaitu Mataram kuno. Peninggalan dari kerajaan Kalingga itu ada Prasasti Tukmas, Prasasti Sojomerto, Prasasti Upit, Candi Angin, dan Candi Bubrah. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara, dianggap sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Terlahir pada hari penobatan Raden Wijaya yang menjabat pada tahun 1293 sampai dengan 1309 dengan gelar Kertajasa Jayawardana. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1293 sampai dengan 1500 Masehi dan berlokasi di Kota Mojokerto, Jawa Tengah. Raja yang terkenal pada masa kerajaan ini yaitu Raja Hayam Wuruk dengan Mahapatihnya yang memerintah sekitar tahun 1350 sampai dengan 1389. Puncak kejayaan kerajaan Majapahit dibantu oleh Mahapatih yaitu Gajah Mada sekitar tahun 1313 sampai dengan 1364. Majapahit menguasai lebih banyak wilayah yang daerahnya meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Singapura, dan sebagian kepulauan Filipina. Salah satu penyebab utama runtuhnya kerajaan ini ialah perang antar saudara yang melemahkan kekuatan, serta perang Paregreg yang menimbulkan malapetaka bagi rakyat dan kaum bangsawan sehingga melemahkan kekuatan dan tidak ada persatuan. Peninggalan dari kerajaan Majapahit yaitu ada Prasasti Harhara, Prasasti Alasantan, Prasasti Lumpang, Prasasti Parung, Candi Ceto, dan Candi Pari. Kerajaan Singasari atau sering pula ditulis Singasari atau Singosari adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Lokasi kerajaan ini berada di Kota Malang. Kerajaan ini bercorak Hindu. Nah, raja yang terkenal pada masa kerajaan ini yaitu Raja Ken Arok yang memerintah sekitar tahun 1222 sampai dengan 1247. Masa kejayaan kerajaan Singasari berada pada masa pemerintahan Kartanegara yang memerintah sekitar tahun 1268 sampai dengan 1292. Karena pada masa itu Kartanegara mengadakan berbagai hubungan dengan kerajaan dalam dan luar Indonesia. Runtuhnya kerajaan Singasari pada tahun 1292 yang terjadi pemberontakan Jayakatwang, Bupati Gelang-Gelang yang merupakan sepupu sekaligus ipar dan juga besan dari Kartanegara sendiri. Dalam serangan itu Kartanegara mati terbunuh. Setelah runtuhnya Singasari, Jayakatwang menjadi raja dan membangun ibu kota baru di Kediri. Peninggalan dari kerajaan Singasari yaitu ada Candi Singasari, Candi Jago, Candi Sumberawan, Candi Arca, Dwarapala, ada Prasasti Manjusri, Prasasti Mula Malurung, dan Prasasti Singosari. Sejarah Kerajaan Kediri.
Kerajaan Kediri merupakan salah satu kerajaan Hindu yang terletak di tepi Sungai Brantas, Jawa Timur. Kerajaan yang berdiri pada abad ke-12 ini merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Raja pertamanya bernama Sri Jayawarsa Dijaya Sastra Prabu yang menamakan dirinya sebagai titisan Wisnu. Raja yang terkenal pada masa kerajaan ini yaitu Maharaja Jayabaya yang memerintah sekitar tahun 1135 sampai dengan 1570 Masehi. Puncak kejayaan Kerajaan Kediri yaitu pada masa Raja Jayabaya. Daerah kekuasaan Kerajaan Kediri pada masa kekuasaan Jayabaya ini sangat luas, bahkan mencapai Jawa Tengah. Bukan saja Jawa Tengah, kekuasaan Raja Jayabaya ini hampir menguasai seluruh Pulau Jawa. Kerajaan Kediri runtuh pada masa pemerintahan Kertajaya, dikisahkan dalam Pararaton dan Nagara Kertagama pada tahun 1222. Kertajaya sedang berselisih melawan kaum Brahmana. Dengan demikian berakhirlah masa Kerajaan Kediri yang sejak saat itu kemudian menjadi bawahan Tumapel atau Singasari. Peninggalan Kerajaan Kediri yaitu ada Candi Penataran, ada Candi Tondowongso, Candi Gura, dan Candi Miri Gambar. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan tertua di Pulau Jawa yang bercorak kebudayaan Hindu. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja Dirjaraja Guru Jaya Singawarman yang kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Dharmayawarman. Tarumanegara diperkirakan berdiri kurang lebih pada abad ke-5 Masehi. Raja yang pernah berkuasa dan sangat terkenal dalam catatan sejarah adalah Raja Punawarman. Masa kejayaan kerajaan ini berada pada masa pemerintahan Punawarman, karena pada masa itu Tarumanegara memperluas wilayah dengan menaklukkan beberapa kerajaan di sekitarnya. Kerajaan Tarumanegara mengalami keruntuhan pada masa pemerintahan Tarusbawa, karena pusat kerajaan Tarumanegara dialihkan ke kerajaannya sendiri. Peninggalan kerajaan Tarumanegara yaitu ada Prasasti Tugu dan Prasasti Cidanghyang. Kerajaan Mataram sering juga disebut dengan Bumi Mataram yang didirikan oleh Sana yang awalnya terletak di Jawa Tengah kemudian dipindah Empu Sindok ke Jawa Timur. Nah, Kerajaan Mataram ini berdiri pada abad ke-9 Masehi. Raja yang terkenal pada masa Kerajaan Mataram ini yaitu Pakai Pikatan yang memerintah sekitar tahun 838 sampai 850. Dia dikenal karena jasanya membangun Candi Prambanan yang merupakan candi agama Hindu yang didedikasikan untuk Dewa Shinto. Prambanan merupakan candi agama Hindu terbesar di Indonesia. Masa kejayaan kerajaan ini berada di bawah pemerintahan Raja Balitung karena pada masa itu daerah sebelah timur Mataram berhasil ditaklukkan sehingga daerah kekuasaan Mataram semakin luas. Runtuhnya kerajaan ini disebabkan karena krisis politik pada tahun 927 sampai dengan 929. Peninggalan kerajaan ini yaitu ada Prasasti Kalasan, Candi Pendut, dan Candi Borobudur. Kerajaan Pajajaran merupakan salah satu kerajaan Hindu. Kerajaan ini berpusat di Jawa Barat, khususnya wilayah Pakuan Bogor. Oleh karena itu, kerajaan ini juga disebut dengan Kerajaan Pakuan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran berdiri pada saat Jayadewata naik tahta pada tahun 1482. Raja pertama Kerajaan Pajajaran adalah Prabu Siliwangi dengan gelar Sibaduga Maharaja. Masa kejayaan Kerajaan Pajajaran terjadi pada saat Sibaduga Maharaja menduduki singgasana raja. Berbagai pembangunan fisik, administrasi, pemerintahan, bidang militer, dan juga keagamaan. Keruntuhnya Pajajaran terjadi pada 1579 Masehi akibat serangan dari Kesultanan Banten, anak kerajaan dari Kerajaan Demak di Jawa Tengah. Peninggalannya yaitu Prasasti Ulu Belu, Prasasti Pasir Datar, dan Prasasti Batu Tulis. Kerajaan Bali adalah sebuah kerajaan terletak di sebuah pulau berukuran kecil yang tak jauh dari Pulau Jawa dan berada di sebelah timur. Kerajaan ini berada di sebuah pulau kecil yang dahulu masih dinamakan dengan Pulau Jawa, sehingga bisa dikatakan pulau ini masih dianggap sebagai bagian dari Pulau Jawa. Nah, pemimpin pertama di Kerajaan Bali ini yaitu Sri Kesari Warmadewi yang memerintah sekitar tahun 914 dan raja yang terkenal di kerajaan ini yaitu Raja Dharma Udayana Warmadewa. Masa kejayaan Kerajaan Bali mencapai masa keemasannya pada saat pemerintahan Dharma Udayana atau Dharmodayana karena pada masa pemerintahannya sistem pemerintahan yang semakin jelas dari sebelumnya.
Kerajaan Bali runtuh akibat siasat yang dilakukan oleh Pati Gajah Mada yang pada saat itu tengah menjalankan misinya untuk memperluas wilayah ekspansinya ke Nusantara. Namun naas, Kerajaan Majapahit malah membunuh Raja Gajah Woktra sehingga Kerajaan Bali pun berada di dalam kekuasaan Kerajaan Majapahit. Peninggalan Kerajaan Bali yaitu ada Prasasti Blanjong, Prasasti Panglapuan, Prasasti Gunung Penulisan, Prasasti Peninggalan Anak Bungsu, dan Candi Padasti Gunung Kawi. Nah, itu tadi 8 kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.